Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, Safina Binuryani. Saya mahasiswa dari Stikes Kendal. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan ya, Pak, tentang jantung koroner. Waktunya yaitu 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Dia Mbak. Baik, yang pertama yaitu pengertian penyakit jantung koroner ya, Pak. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan adanya plak yang menumpuk di dalam pembuluh darah arteri koroner jantung yang mempunyai fungsi untuk mensuplai nutrisi dan oksigen ke sel otot jantung ya, Pak. Ini Bapak gambar orang yang terkena jantung koroner. Yang kedua yaitu penyebab jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan penyumbatan atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Yang selanjutnya yaitu gejala. Ada beberapa gejala di sini ya, Pak. Yang pertama yaitu rasa nyeri yang tidak bertambah parah saat menarik nafas. Yang kedua biasanya terasa di tengah dada, bisa menyebar ke sisi kiri, kedua lengan atau ke leher dan rahang. Yang ketiga, dada terasa seperti sesak, terbakar, tertusuk-tusuk atau tertekan. Gejala lainnya yaitu nafas pendek, berkeringat dingin, terasa kelemahan yang menyeluruh atau kelelahan. Penyakit yang berhubungan dengan jantung koroner yang pertama yaitu diabetes mellitus atau penyakit gula darah. Yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga obesitas atau berat badan berlebih. Yang keempat yaitu sirosis hepatis atau kerusakan hati. Yang kelima dislipidemia atau kadar lemak yang terlalu tinggi dalam darah. Ini Bapak peran keluarga ya, Pak. Dukungan keluarga adalah sebuah energi positif yang diberikan keluarga kepada anggota keluarganya yang menderita sakit. Dukungan yang diberikan dalam bentuk emotional support dapat meningkatkan aspek emosional dalam kehidupan seseorang. Dengan ini, maka responden merasa dicintai dan diperhatikan. Hal ini dapat menurunkan tingkat kecemasan dan dapat menghindari terjadinya komplikasi yang lebih parah. Penderita dengan sindroma koroner akut atau SKA yang merupakan manifestasi klinis atau penyakit jantung koroner mempunyai resiko untuk mendapat komplikasi yang serius, bahkan bisa berujung kematian. Bapak, saya telah menjelaskan apa itu jantung koroner. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ada Mbak. Iya Pak, silakan. Bagaimana cara pencegahannya agar jantung koroner tersebut tidak menimbulkan Baik Bapak, parah? pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Saya akan menjawab ya Pak. Cara pencegahan jantung koroner yang pertama yaitu pola makan yang sehat. Yang kedua, rajin berolahraga Pak. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu menjaga berat badan dan menjaga tekanan darah. Bagaimana Pak jawabannya? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada Bu, ada Mbak. Untuk pola makan yang tidak boleh diantaranya Pola dietnya ya Pak, berarti ya Pak. Baik, saya akan menjelaskan pola dietnya yaitu batasi penggunaan garam ya Pak, bila ada tekanan darah tinggi. Yang kedua, batasi makanan berlemak. Yang ketiga, hindari sayuran yang mengandung gas, contohnya kol. Yang keempat, dianjurkan tidak minum kopi dan alkohol. Yang kelima, membatasi konsumsi daging. Yang keenam, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? sudah cukup Mbak, sudah jelas. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.